Shalom. Selamat sore menjelang malam bagi kita semua. Selamat kita bertemu dalam kasih Yesus Kristus. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Tuhan yang ajaib dan hebat itu, yang saya tidak pernah duga kalau saya bisa ada di tempat ini. Tapi saya percaya tidak ada pernah yang kebetulan. Sore hari ini kalau mau bersaksi, saya akan menceritakan latar belakang saya. Bahwa waktu kecil saya bertumbuh di desa yang namanya Kawangkoan. Ketika itu belum ada lampunya. Ayah dan ibu sudah tinggal di Jakarta, tapi ini mama saya ada di sini. Mungkin belum bisa membiayai kami, sehingga kami dititip di nenek. Tapi puji Tuhan punya oma yang suka berdoa. Jadi oma saya, kayak ini kan persatuan doa, jadi saya mau saksi mengenai doa. Oma saya bilang gini, kamu doa dong supaya kalau mama papa kamu udah kerja, kamu pindah ke Jakarta. Puji Tuhan, tamat SD Tuhan dengar doa. Akhirnya saya pindah ke Jakarta karena mama dan papa sudah bekerja sebagai wartawan di istana kedua-duanya. 3 tahun SMP saya sekolah di Jakarta. Orang tua diberkati lagi, punya restoran di Singapura. Pindahlah yang orang kampung itu ke Singapura sekolah di sana sambil jaga restoran. Singkat cerita, saya bertemu dengan seorang pria. Ayahnya bekerja sebagai kepala Pertamina. Jadi saudara bisa bayangkan ya, kalau sekarang aja ada KPK seperti apa, dan zaman kami kayaknya uang nggak ada matinya ya, tinggal pakai kartu. Saya begitu diberkati, tapi begitu disayangkan karena saya melupakan Tuhan. Bukan disengaja, tapi karena saya hidup dengan lingkungan itu. Waktu kami menikah, suami saya dibaptis, ikut Tuhan, tapi waktu saya ke Singapura dengan keluarga itu, tiap hari saya dikirimin guru ngaji, dan akhirnya saya bisa sholat 5 waktu dan seterusnya. Tapi saya juga bersyukur karena waktu saya sholat itulah saya bertemu dengan Tuhan. Jadi waktu saya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini saudara mesti tahu, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Saya cari-cari terjemahannya, dikatakan begini, ya Allah ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus. Puji Tuhan masih ada sisa waktu di sekolah minggu. Kan ingat, saudara ingat ayatnya yang berkata, akulah yes, tidak seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jadi doa saya sholat itu tapi sambil bingung gimana ya. Terus setiap saat saya mesti berdoa, apalagi kalau udah assalamualaikum, assalamualaikum, saya kan udah mesti bersyafaat. Kan mestinya begini, ya Allah ya Tuhanku, selamatkanlah Nabi Muhammad beserta keluarganya. Bingung lagi saya kan. Dan akhirnya ketika berdoa begitu, saya menyebut gini, Tuhan Yesus, ya mata lagi terpasang doa lagi. Disitulah saya melihat betapa dahsyat, betapa hebatnya kuasa Tuhan melalui doa. Dan ini kan saya dari seberang sana ya. Tuhan baik, Tuhan mengasihi saya, Dia tidak biarkan saya jauh. Dengan cara Tuhan yang ajaib, saya sakit, hampir mati. Jadi ketika mau dibacain innalillahi wa innalillahi rojiun, tiba-tiba yang namanya Jenny Terry dari kampung itu bilang begini, darah Yesus berkuasa. Dia bilang, ya hidup loh, masih hidup loh, katanya. Dari sana, ketika saya terbaring, saya bilang sama Tuhan, saya janji kalau saya disembuhkan, saya mau melayani Tuhan. Ya, luar biasa. Dan saya tidak langsung spontan seperti itu. Jadi tanpa pengetahuan ibu saya tuh udah ya, namanya juga di Singapura dulu kan, yang saya katakan tadi uang nggak ada matinya. Jadi saya punya uang beli rumah. Jadi usia 27 tahun, rumah udah 4 saudara. Di Singapura ada kolam renang kan, wow banget ya. Tapi kan waktu mau mati itu semua tidak ada artinya. Benar firman Tuhan bilang, buat apa engkau memiliki seantero dunia jika engkau tidak memiliki firman, engkau binasa. So thank God, karena melalui saya sakit, Tuhan sembuh saya, Tuhan selamatkan saya. Saya janji saya melayani walaupun proses panjang. Tadi ditanyakan, terus kalau bikin kecil dari mana? Dari duit sendiri. Jual rumah tahun ini, tahun depan jual tanah. Mama saya bilang, ngana ini kayak ngana opa, suka-suka beli harta, beli tanah, beli rumah. Kalau saya nggak begitu, saya nggak bisa pelayanan. Amen. Tapi di 2003 sampai 2003 saya udah nggak punya apa-apa, habis rumah bocor, nggak bisa betulin, mau bayar listrik waktu itu masih 50.000 putar ketil. Bayangkan saudara, yang tadinya sebelum mengalami sakit, namanya tinggal di Singapura, maaf nih, beda mau mendahului orang lain. Saya udah keliling dunia saudara, kan lagu-lagu nado toh, sosial kita toh, kayak
becek-becek tadi kesaksian itu luar biasa. Itu kalau saya dulu pernah masuk di becek itu, kalau mau melangkah saudara, kalau beceknya segini kaki diangkat begini, baru melangkah, baru angkat lagi begini, baru melangkah. Itu saudara 50 meter keringat habis. Iya benar, keringat habis. Kalau saudara ke Sukuwana, dulu kami masuk situ orang berubah pakaian. Saudara harus jalan 2 hari 2 malam dan makan, jadi bikin apa tuh, bawa kompor, masak, kompor kecil, terus kan ada kayu api. Seperti itu saya pernah lewati. Saya nggak pernah cerita mama saya karena dia pernah bilang begini. Waktu saya pengen jalan di Riau, saya nggak pulang sebulan karena nggak ada signal. Terus waktu itu ada Adam Air celaka, dia bilang begini, "Tiang anak kemana aja? Kenapa emang? Terus kamu belum dengar apa ya pesawat?" Aduh, darah Tuhan. Anda yang tahu itu Adam Air baru jalan. Terus gimana? Jadi saya pulang ke rumah, dia bilang, "Kamu lihat tuh, makanya kalau melayani pakai otak," katanya. Orangnya enggak. Kenapa? Karena saya pulang ke rumah, saya udah disamperin maling, udah kosong melompong, udah habis. Tapi saya mau katakan malam ini saya akhiri betapa hebatnya kuasa Tuhan bagi orang yang percaya. Efesus 1 ayat 19 berkata bahwa Tuhan itu luar biasa, Tuhan hebat. Sampai hari ini saya dipelihara Tuhan. Kalau dulu saya ke desa-desa, Tuhan kapan ya saya bisa lihat Singapura lagi? Anak 2 di Singapura, cucu 8. Ya, jadi udah tua. Dan saudara udah gak ada harapan untuk ke Singapura karena uang saya pakai semaksimal untuk melayani, karena saya merasa bahwa itu uang gak ada artinya, harta pun gak ada artinya. Dan Tuhan hebat, Tuhan luar biasa. Bukan saja saya melayani, karena saya masuk di ini Komisi Pusat Pelayanan Penginjilan dari Sabang Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tapi Tuhan juga bawa ke mancanegara. Jadi satu saat saya lagi KKR di Malaysia di depan ribuan orang, saya sampai berpikir ini, Tuhan Engkau hebat ya, nggak pernah terpikirkan. Ya, benar Korintus bilang. 1 Korintus 9. Yes, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Apa sebagaimana Bu? Yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah kita. Ya, disediakan bagi mereka. Oh, yang mengasihi Tuhan. Ya, Tuhan luar biasa. Cuma hebat ya. Kapan-kapan saya bersaksi kalau mau panjang-panjang nanti saudara lama banget, udah lapar. Saya ngeliatin kue banyak banget. Ya, jadi kapan-kapan disambung lagi. Pokoknya banyaklah kesaksian Tuhan yang hebat. Haleluya. Terima kasih. Puji Tuhan.